Maju terus untuk catur Indonesia. Catur, yes. Indonesia, Jaya! yeay. Sobat pencinta catur Indonesia, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar? Semoga kalian sehat dan sukses selalu dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, kembali lagi RL Chess akan memberikan analisa dari turnamen catur terpenting di tahun 2022. Apalagi kalau bukan turnamen kandidat FIDE untuk mencari siapa yang akan jadi calon penantang dalam perebutan gelar juara dunia. Nah, teman-teman, sudah memasuki babak ke-10 tadi malam waktu Indonesia Barat, di mana pimpinan klasemennya masih ditempati oleh Jan Nepomniachtchi. Sementara kali ini RL Chess akan menganalisa partai dari peringkat 3 sementara, yaitu Hikaru Nakamura berhadapan dengan Alireza Firouzja, pemain termuda di turnamen ini yang juga banyak sobat pencinta catur menjagokan Alireza untuk menjadi lawan Magnus Carlsen. Guys, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas partainya. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi supaya RL Chess makin semangat membuat konten dan kalian gak ketinggalan berita terupdate dari dunia percaturan. Hikaru Nakamura memulai dengan langkah E4. Kemarin dia mengalahkan di babak 9, mengalahkan rekan senegaranya ya teman-teman, Fabiano Caruana. Memulai dengan langkah E4 dan dijawab C5. Sisilia menjadi pilihan Alireza. Wah, kita belum dikasih kesempatan nih untuk melihat permainan dari Caro-Kann. Sisilia. Kemudian Hikaru Nakamura menjawab dengan kuda ke petak F3 dan dijawab D6. Kemudian D4, pion C makan D4, kuda makan D4. Kemudian hitam kuda ke petak F6, putih kuda C3. Dan lagi-lagi Alireza memilih variasi Nadrov sebagai senjatanya melawan Hikaru Nakamura. Nah, ini menarik teman-teman, pembukaan Nadrov sendiri pertama kali dimainkan oleh pecatur dari Argentina ya, yaitu Miguel Nadrov. Itulah kenapa namanya Nadrov, teman-teman. Dan langkah A6 ini sebenarnya seringkali dimainkan oleh pecatur nomor 2 dari Prancis, rekan senegara dari Alireza Firouzja, yaitu Maxime Vachier-Lagrave. Apakah Maxime Vachier-Lagrave ada di balik alasan Alireza memainkan Sisilia Nadrov? Bisa saja, teman-teman. Dan apakah jawaban yang paling banyak dipilih setelah langkah A6? Yang pertama adalah memainkan langkah gajah ke petak G5, yang kedua adalah gajah E3, dan yang ketiga adalah variasi gajah ke petak E2. Nah, di partai ini, Hikaru memilih langkah gajah ke petak E3 dengan memilih variasi English attack, yaitu dengan ciri khas gajah ke petak E3. Kemudian Alireza menjawab dengan langkah terbaik, yaitu E5. Jadi pilihan pemain hitam adalah menjawab dengan E5, yang kedua adalah E6, yang ketiga adalah kuda ke petak G4. Ini supaya kalau kalian ketahui teman-teman, bahwa tidak hanya pilihan yang bisa dimainkan oleh Alireza di sini, tapi kalian juga jadi mengenal nih variasi Nadrov. E5, kemudian Hikaru kuda ke petak F3. Yes, mengapa nggak ke petak B3? Ya paling banyak dimainkan kuda ke petak B3. Nah, mengapa Hikaru memilih kuda ke petak F3? Bisa jadi ini persiapannya dan dia tidak ingin bermain dengan line utama, yaitu variasi utama dari pembukaan ini. Karena teman-teman pasti tahu bahwa Alireza di turnamen ini selalu mempersiapkan permainannya dengan matang dan selalu langkah utama yang dipilih. Kuda F3, hitam kuda ke petak C6. Kemudian Hikaru gajah ke petak C4. Nah, ini adalah karakteristik dari pembukaan Sisilia Nadrov, di mana petak D5 memang jadi tempat yang paling diperebutkan. Nah, kemudian gajah E6, Alireza mainkan. Hikaru menolak pertukaran dengan kuda ke petak D5. Dia menawarkan pion gratis di petak E4 jika dimakan, maka ini sebuah kesalahan.
Karena putih akan dapat memainkan langkah gajah ke petak B6, teman-teman. Mengancam menteri dan bisa selanjutnya menempatkan kuda ke petak C7. Ada garpu, skak, mendapatkan benteng. Itulah mengapa kuda makan pion M4 tidak boleh dilakukan. Alireza benteng ke petak C8. Hikaru kuda makan kuda F6, skak. Kemudian pion G makan F6. Ya, ini pilihan yang menarik. Mengapa Alireza rela menjadikan pion tumpuk di petak F7 dan F6? Ya, kenapa dia nggak makan aja pakai menteri? Ya, kalau dia makan pakai menteri, maka Hikaru Nakamura akan memilih gajah makan gajah E6. Ini pilihan terbaik. Dan apabila menteri makan gajah E6, maka akan rokade pendek. Dan mengapa Alireza memilih pion G makan F6? Nah, bisa jadi dia menolak untuk bermain sederhana dan dia coba bermain dengan variasi tajam dengan benteng ke petak G8 dan membuka jalur G, teman-teman. Ya. Setelah pion G makan F6, Hikaru gajah mundur ke petak B3. Kemudian hitam kuda ke petak E7, coba manuver. Hikaru rokade pendek. Alireza gajah makan gajah B3. Pion A makan B3, dia mendobrak dengan D5. Nah, coba melepaskan pion lemah di petak D6. Hikaru pion E makan D5, hitam menteri makan D5. Ya, coba mengajak Hikaru langsung menuju endgame, tapi jelas pertukaran menteri sebuah langkah yang salah ya, teman-teman. Apabila menteri makan menteri, maka kuda makan menteri, ada ancaman benteng ke petak C2, juga ancaman kuda terhadap gajah di petak E3. Ya, apabila C4, maka hitam makan kuda makan E3, pion F makan E3, dan akan ada gajah C5. Nah, ini membuat lebih sederhana dan membuat hitam menjadi lebih menyerang ya, teman-teman. Dan Hikaru memang menolak pertukaran. Dia pilih menteri ke petak E2. Alireza kuda ke petak F5. Hikaru cepat memainkan benteng F D1. Menteri ke petak C6. Pion Z4 dimainkan. Kemudian Alireza gajah ke petak G7. Ya, dalam posisi ini putih sudah unggul cukup besar, teman-teman, secara evolution bar. Mengapa putih unggul? Ya karena putih memiliki jalur D ini, guys. Dan di langkah berikutnya Hikaru memainkan benteng ke petak D5. Hitam rokade pendek, putih benteng A D1. Lihatlah bagaimana Hikaru memang sudah mengetahui bahwa dia bisa memanfaatkan keunggulan jalur di petak D ini. Dan dia menjaga itu. Alireza benteng F ke petak E8. Hikaru H3. Membuka luff, dia sabar. Ide berikutnya adalah untuk memainkan game 4 langsung. Dan membuka luff ini juga untuk menghindari ancaman backrank checkmate ya, teman-teman. Walaupun sebenarnya masih terlalu jauh. Tapi juga bisa merencanakan raja ke petak H2, G4, kemudian G5, dan bisa memindahkan benteng D ke petak G1. Alireza mendobrak dengan langkah B5. Nah, dalam posisi ini, apabila Hikaru terpancing dengan memakan pion B5, apa yang dimau Alireza? Ya, maka dia akan makan, kemudian menteri makan pion, dan Alireza akan memainkan kuda makan gajah. Pion F makan kuda, dan dia akan memainkan langkah gajah H6. Nah, Hikaru menjadi ke-distract dengan serangannya, dan Alireza bisa memberikan serangan, teman-teman. Karena di sini juga pion-pion dari putih berantakan ya, teman-teman. Secara struktur kurang bagus. Nah, apa respon yang harus kalian lakukan menjawab ini? Yes, Hikaru menolak pertukaran dan dia memilih langkah C5. Sebenarnya, teman-teman, langkah C5 ini kurang akurat karena langkah yang lebih bagus menurut evaluasi adalah gajah ke petak C5. Jadi menghindari pertukaran kuda makan gajah dan menghilangkan ancaman pada pion C4. Untuk berikutnya,
dapat melanjutkan ancaman terhadap kuda ke petak F5, guys. Yap. Langkah C5, setelah evaluasi menurun keunggulan dari putih, sayang sekali Alireza tidak menemukan langkah yang tepat. Ya, harusnya dalam posisi ini dia memainkan langkah A5 untuk mencegah B3, B4. Nah, karena pion C5 ini akan menjadi aset ya, pion promosi dari putih. Dan apabila putih sudah setup dengan B4, maka makin menguatkan pion di petak C5. Nah, Alireza melakukan kesalahan, guys. Dalam posisi ini dia pilih gajah ke petak F8. Ya, idenya adalah untuk kuda makan gajah dan ambil pion C5. Tapi Hikaru menemukan langkah yang tepat, dia cepat langsung memainkan langkah B4. Alireza di sini memainkan langkah menarik, yaitu kuda ke petak D4. Ya, tujuannya sangat jelas untuk mendapatkan benteng di petak D5. Tapi teman-teman, ini makin menguatkan posisi keunggulan bagi putih. Dalam posisi ini, saya tantang kalian untuk mencari langkah terbaik untuk putih. Coba pause videonya dan tulis analisa kalian. Yes, tepat sekali kalau kalian pilih kuda makan kuda. Kemudian, apabila hitam memilih pion E makan kuda, maka simple ya. Putih sudah unggul 1 pion. Nah, hitam di sini makan benteng. Apa lanjutan putih? Yes, menteri ke petak G4 bisa menjadi pilihan. Dan yang kedua adalah kuda ke petak F5. Tapi dalam posisi ini, yang lebih akurat adalah kuda ke petak F5, teman-teman. Ada ancaman menteri dari benteng D1 dan langkah berikutnya adalah menteri akan diajak untuk menyerang ke sayap raja. Hitam menteri E4, putih menteri H5. Benteng E D8 coba menukar minor piece, ditolak dengan benteng A1, mengancam pion A6. Alireza benteng ke petak C6, Hikaru Nakamura gajah ke petak H6. Menghilangkan penjagaan gajah F8 terhadap petak G7. Alireza menolak pertukaran, dia memilih raja ke petak H8. Apa yang harus dilakukan Hikaru? Yes, Hikaru menambahkan serangannya dengan benteng ke petak A3. Sudah memasuki 28 langkah, kembali lagi Alireza mendapatkan pressure time. Tidak hanya dia dalam posisi diserang, tapi dia mendapatkan pressure time yaitu tinggal 4 menit dan butuh 12 langkah untuk mendapatkan tambahan waktu 60 menit. Yes. Kedua pemain harus menuju ke langkah ke-40 jika ingin ada tambahan waktu. Teman-teman, by the way ini menarik, mengapa tidak ambil aja bang pion di petak F7? Ya, maka hitam akan menjawab menteri makan kuda. Apabila kalian gajah makan gajah, maka hitam akan menteri ke petak G6. Nah, jadi akan tertahan serangan dari putih. Benteng ke petak A3 dimainkan. Alireza menteri makan pion B4. Dapatkah kalian lanjutkan serangan ini? Dapat? Yes, tepat sekali. Hikaru Nakamura gajah makan gajah F8. Benteng makan F8. Menteri ke petak H6. Ancam checkmate. Benteng ke petak G8. Benteng ke petak G3. Boom. Langkah ke-31. Tinggal tersisa 34 detik. Alireza benteng makan G3. Sisa 2 detik. Hikaru Nakamura menutup kemenangan dengan pion F makan G3. Boom. Hikaru Nakamura memenangkan pertandingan. Alireza Firouzja sekali lagi menyerah. Kali ini di tangan Hikaru Nakamura. Apa yang akan terjadi jika dilanjutkan? Ya, maka hitam tidak akan bisa menjaga petak G7 checkmate yang direncanakan oleh putih. Apabila menteri S1, maka raja putih tinggal naik ke petak H2. Nah, teman-teman, inilah keindahan dari langkah menyerang, permainan menyerang dari Hikaru Nakamura. Luar biasa sekali ya, 31 langkah dia bisa membuat Alireza Firouzja tidak berkutik. Dan berkat kemenangan ini, Hikaru Nakamura menaikkan peringkatnya jadi peringkat kedua. Karena di partai lain Fabiano Caruana dikalahkan oleh Duda Yan Kritov. Ada 3 pemain yang memiliki 5,5 poin.
Hikaru Nakamura, Ding Liren, dan Fabiano Caruana. Tapi pimpinan klasemennya berjarak 1,5 poin, teman-teman. Ian Nepomniachtchi. Kalau menurut kalian, bagaimana peluang Hikaru Nakamura di sisa 4 babak ini? Oh iya, kalaupun Hikaru Nakamura finish di peringkat 2, itu sangat penting ya. Karena apabila Magnus tidak mempertahankan gelarnya, maka peringkat 1 dan 2 dari turnamen kandidat akan diadu lagi untuk perebutan gelar juara dunia. Jadi buat pendukung Hikaru, kalian masih punya harapan untuk melihat Hikaru Nakamura jadi juara dunia. Teman-teman, jangan lupa aku butuh support kalian untuk like, share, komen, dan subscribe untuk channel ini terus berkembang. Pantau terus turnamen kandidat FIDE 2022 hanya di YouTube Eral Chess. Jangan lupa kalian bisa saksikan saya menjadi tim komentator di YouTube Chesscom Indonesia nanti malam babak 11 jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Dukung terus percaturan Indonesia, Catur Yes, Indonesia, Jaya Bosku.